Nah, itu tadi bookseller dari Elang Merah dan Elang Nusantara. Bagaimana Mbak Kirana Kejora sudah siap memberikan gambaran-gambaran indah tentang literasi yang bergenre budaya Indonesia. Silakan Mbak T. Oke. Saya ulangi lagi ya. Oke, terima kasih kepada semesta dan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya cukup terkejut sebenarnya kalian bikin lagi gitu ya. Memang kurang jelas. Ya, kurang jelas. Ya, udah agak. Udah ya? Ya. Udah jelas nggak? Udah jelas. Oke. Oke. Terima kasih atas semuanya, matur suksma ya, matur nuwun sanget, hatur nuhun pisan, dan kasumasa bahasa biak itu terima kasih ya. Kepada semua pegiat budaya yang hadir hari ini, bukan saja hanya penulis, tapi memang sudah ditakdirkan untuk ada di ruangan ini di Sarang Elang Merah ya, Elang Nusantara. Jadi ini udah terpilih ya. Artinya gini, semesta sudah memilih teman-teman ada duduk di sini gitu kan, untuk meneruskan pesan-pesan leluhur untuk nguri-nguri budaya dengan cara menulis, cara yang sangat sederhana. Saya acungi jempol ya, buat 4 jempol deh. Kali ini saya muji ya. Biasanya kan saya nggak pernah muji ya. Untuk Elang Merah yang nggak bosen-bosennya ya, ngikuti cara saya untuk terus berpromosi abadi. Gitu. Memang konsep-konsep promosi abadi tidak boleh tidak dilakukan oleh para Elang Nusantara gitu ya. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu, Elang Nusantara itu lahir 14 Maret 2022 ya. Ada 4 elang sebenarnya, elang pawitra, yaitu bukunya belum ada, elang pawitra, elang merah, biru sama putih gitu kan. Ini semua cukup aktif. Terima kasih kepada Elang Merah yang terus menjaga, karena saya tidak menginginkan euforia di Perpustakaan Nasional yang cukup disambut hangat ya, teman-teman blogger, teman-teman media, tanpa kita minta sudah menulis bagaimana kemeriahan acara, kemegahan acara yang membahagiakan sih, saya pikir sangat membahagiakan. Tapi jangan pernah puas, karena memang kita belum sampai pulau yang kita tuju gitu, sampai kapanpun. Tapi kita bisa terus bersau, terus berlayar, setidaknya bisa membuang sau, membuang jangkar di dekat dermaga. Baru di dekat dermaga ya, bukan di dermaganya, di pulau yang ingin kita tuju. Apa sih pulau yang kita tuju? Untuk Nusantara Bangkit tentu saja ya. Nusantara Bangkit itu apa? Kembalinya nilai-nilai leluhur, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang 1001 lebih ya, kalau kita ngomong simbol 1001 kekayaan yang luar biasa dimiliki bangsa kita gitu kan, seni, budaya, tradisi, alamnya, semesta yang bernama dengan bernaung dalam sebutan kearifan lokal. Di sini saya jelaskan ya, kearifan lokal itu meliputi seni, budaya, wisata kuliner, wisata edukasi, sosial di situ, lingkungan, itulah kearifan lokal. Selama ini orang salah menerima bahwa kearifan lokal itu hanya seni budayanya. Tidak. Indonesia sangat kaya, negeri kita sangat kaya untuk itu. Dan mudah-mudahan yang duduk di sini bisa menjadi agen perubahan literasi budaya yang sebenarnya. Artinya gimana? Kita tidak cover doang, tidak hanya permukaan aja kita nguri-nguri budaya, tapi di dalamnya. Dalam itu apa? Mbak, saya belum bisa menulis tajam gini-gini, itu waktu. Kepintaran itu nomor sekian, yang penting perilaku kita. Mau nggak kamu berbudidaya, budi pekerti dengan keluhuran yang ada gitu loh. Apa sih sebenarnya dalam itu ya dari sini. Gitu. Jangan pernah takut menulis yang berbau Nusantara. Penulis yang cerdas tidak akan pernah kehabisan ide, tidak akan pernah kehabisan kata-kata, tidak akan pernah kehabisan semangat. Terus melangkah, tak akan pernah patah, ya, tak akan menyerah. Kenapa? Ketika dia menulis dengan hati, tidak dengan ini aja. Ini nomor 2. Ini dulu nih. Cintai apa yang
kita tulis tuh kita cintai. Jangan penuh emosi, tapi dengan ini maka semesta akan menjaga. Ya, dan alhamdulillah ya, ini sebenarnya turunan dari acara kemarin. Ya, ini jujur saya happy ketika Elang Merah memiliki ide lagi. Itulah Elang Nuswantara, berinovasi, kreasi aja nggak cukup. Perpustakaan Nasional kemarin acara kita tanggal 21 itu hanya pemantik kecil. Hanya satu tapak lah kita naik di panggung itu, lepas landas ya. Langit Indonesia itu masih luas banget yang butuh kita singgahi, butuh kita kepakan sayap di langit-langit Nuswantara untuk kita ambil energinya, kita ambil ceritanya, kita ambil kisahnya. Kan setiap daerah, tapi setiap titik yang kita pijaki, yang kita dudukin ini loh, itu punya cerita. Ya, jadi jangan mengaku Elang Nuswantara ketika memang kalian mati kata. Tidak ada kata mati kata buat Elang Nuswantara ya. Gitu kan. Jadi merayakan kemenangan dengan meluncurkan sebuah karya itu hanya permulaan yang sangat sedikit. Satu titik, sementara kita butuh menjadi seseorang yang dianggap mampu itu ketika menjadi gurun Sahara. Berpikirlah saat ini kita hanya sebutir debu yang berharap jadi gurun Sahara. Setetes embun yang berangan jadi telaga. Sehelai bulu ayam yang bermimpi jadi sayap elang. Sehelai daun, selembar daun yang berasa jadi pohon yang rindang. Bahkan hutan yang teduh. Itu ya. Jadi berpikirlah terus ke sana gitu loh. Tidak ada acara yang sempurna, tidak ada acara yang selesai. Demikian dengan sebuah buku. Bagi saya di dunia ini nggak ada buku yang sempurna. Nggak ada penulis yang jago 100% bisa sempurna menulis, tidak ada. Sekelas siapapun. Kenapa? Karena penulis itu berproses. Penulis itu mau terus berproses dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Tidak ada yang 100% benar, tidak ada. Saya sendiri sudah hampir 200 buku ya. Buku solo ya. Buku antologi mah nggak saya hitung. Buku solo. Saya merasa ini masih banyak banget kesalahan-kesalahan saya, dan saya selalu bawel kenapa ya di kelas-kelas saya gitu kan. Kenapa? Karena saya tidak ingin murid-murid saya melakukan kesalahan yang sama yang pernah saya lakukan. Guru yang benar membetulkan, membenarkan, memarahi, tapi untuk membetulkan gitu loh. Jadi mungkin teman-teman yang udah ada di kelas saya di Elang Nuswantara udah paham bagaimana saya galak gitu kan. Karena saya tidak ingin murid-murid saya jadi bodoh. Masuk kelas saya semakin tidak tahu gitu. Harus lebih tahu. Sampai saat ini saya itu merasa ya belum ada murid yang sebanding dengan saya, dan saya masih merasa belum berhasil jadi seorang guru. Saya ingin murid saya sejajar dengan saya, bahkan melebihi saya. Itu baru saya bisa ngomong saya ini guru yang baik gitu. Jadi sekarang saya menginginkan semua yang hadir di sini ya baik sudah menjadi murid saya di kelas-kelas saya maupun yang belum gitu kan. Jangan berhenti untuk belajar gitu. Jangan pernah puas ketika buku terbit udah selesai. Ingat ya, buku itu anak loh. Ya. Anak Elang Merah, Sang Mistikus Kasih. Ini ya, waktu itu saya yang kasih judul. Karena judul ini sangat magis bagi saya. Nggak sembarangan saya memberi judul buku murid-murid saya. Bahkan judul di dalamnya pun saya pasti lihat. Ada hal-hal yang tidak tepat, pasti saya coret. Kenapa? Judul itu doa. Jangan salah. Sama dengan nama. Sang Mistikus Kasih. Elang Merah. Itu tiba-tiba aja kayak aura di kelas itu, wah ini baranya luar biasa nih, 47 sang mistikus kasih ini. Sebenarnya sang mistikus kasih itu ya kalian sendiri sebenarnya gitu. Kalau kita mau menganalogikan ya gitu kan. Kenapa elang merah gitu? Karena ada hasrat, ada rencana, ada sesuatu yang membara di kelas itu. Makanya saya kasih elang merah. Berani saya caci maki, itu yang pertama.
ketika PJ-nya si Mia itu berani banget saya caci maki di kelas. Artinya gini, caci maki itu karena saya mau membetulkan, ya kan. Ya, intinya itu tidak seperti apa, tapi dalam tanda kutip caci maki saya adalah untuk membenarkan kalau EYD, PIBI itu bisa dipelajari ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita meramu buku itu menjadi sesuatu yang layak diwariskan. Sekali lagi ya, buku bukan hanya sekedar terbit. Saya tidak mau murid-murid saya seperti itu. Buku itu layak dimiliki, layak dipersembahkan. Tidak layak jual. Layak jual itu bonus. Ya, ini salah nih. Konsep writerpreneur banyak yang salah tangkap. Sekedar menjual buku. Kalau sekedar menjual buku, kita terbitin, teman-teman kita banyak, udahlah diborong, kasihan. Tapi belum tentu ada yang baca. Itu bukan prinsip writerpreneur seorang Elang Nuswantara. Tidak. Tapi bagaimana buku itu menjadi layak baca, layak dimiliki, ya layak menjadi gift, layak disimpan dengan baik, layak disiarkan, layak diwariskan, layak disimpan di perpustakaan-perpustakaan yang memang akan bermanfaat bagi pembaca. Itulah buku-buku para Elang Nuswantara, termasuk Sang Mistikus Kasih gitu loh. Jadi kalau kalian tahu kenapa saya galak, kenapa saya bawel dari sisi kemasan utamanya. Kalau isi memang itu saya tidak pernah mengintervensi isi, tapi selalu no sara, jangan ada unsur kebencian. Kita ini satu. Kalau yang hadir kemarin di Perpustakaan Nasional pasti ingat kalimat dari Pak Hedi Rahadian ya, bahwa saya adalah kamu, kamu adalah saya. Jadi sebenarnya benci, dendam, sedih, marah, bahagia itu satu, udah nyatu, melebur gitu kan. Demikian dengan karya gitu loh. Jadi kita itu berkarya itu bersatu. Jadi untuk kebaikan, untuk kebahagiaan pembacanya. Ya. Tidak untuk sekadar, tidak. Itu bukan Elang Nuswantara. Ya. Kalau ngomong lebih panjang lagi, wah bisa 2 jam nih saya bisa ngobrol ya kan. Saya pakai gitu 2 jam itu. Tidak, di sini kan sekedar bedah ya. Jadi nanti mungkin kalau mau jumpa saya bisa di acara-acara lagi. Ke depan ada acara dengan Elang Biru juga. Saya welcome dengan semua Elang Nuswantara. Baik yang udah tergabung dengan Elang Merah, Biru, Putih ataupun di luar itu, saya selalu welcome dengan komunitas manapun, penerbit manapun untuk bersinergi dengan saya. Asal syarat-syarat yang saya inginkan itu dipenuhi, ya kan? Banyak nanti syarat-syaratnya, nggak mudah gitu. Karena saya tidak mau mengajar itu menjadi sia-sia. Saya tidak mau murid-murid saya itu melahirkan buku yang nggak baik, nggak bagus gitu kan. Nah, kemasan itu nomor 1, judul, tagline, blurb, bahkan book trailer yang disaksikan teman-teman itu benar-benar berapa kali itu saya revisi dari Elang Merah ya, Kalea, Airi gitu. Saya karena nggak mau salah. Kenapa? Buku itu sesuatu yang senyap. Ya, kita ini para pelaku, pejalan, penyaksi di dunia senyap. Para penulis itu ya, apalagi ngomong budaya, seksinya di mana? Nggak seksi, kata orang nih ya, kata orang yang nggak cerdas. Kalau kita ini ya berusaha untuk menerbangkan budaya sejarah Indonesia itu dengan cara-cara yang smart gitu kan, nggak perlu mahal. Bikin book trailer juga nggak harus bayar tim media yang mahal. Anak-anak bikin sendiri. Yang bikin saya happy, bahagia adalah semua yang dipersembahkan anak-anak Elang Merah. Ini karya anak-anak Elang Merah sendiri. Baik acaranya, panitia juga, kemudian menulis buku, bikin book trailer, sampai artis yang manggung ini nanti juga Elang Merah sendiri. Saya selalu tekankan, jadilah artis untuk bukumu sendiri. Jadilah manajer untuk bukumu sendiri. Jadilah produser untuk bukumu sendiri. Kenapa? Bukumu itu anakmu. Sendiri nggak harus sendiri. Di sini bersinergi ya. Penerbangan elang itu eagle flies alone. Tapi tidak flies alone di sini tidak benar-benar sendiri ya. Sendiri itu lebih ke mandiri, lebih ke cara rasa bertanggung jawab gitu ya. Gitu. Jadi kalau kemarin sempat lihat beritanya bertaburan di medsos ya, di website. Saya terima kasih juga teman-teman blogger ataupun media, mungkin ada di sini yang mensupport penerbangan 3 buku Elang Nuswantara kemarin ya. Kami hanya bisa membayar dengan doa itu ya, dan itu tak terhinggakan ya nilainya, infinity ya.
unstoppable. Kami berdoa terus untuk teman-teman yang telah mendukung peluncuran 3 buku kemarin, dan hari ini juga bagaimana Elang Merah kembali dejavu mungkin ya. Jadi kayak masih kangen dengan kondisi panggung. For you info ya teman-teman, Elang Nuswantara ini lahir di udara, di langit, di dunia maya. Berbulan-bulan saya godok lewat PJ-nya. Dengan kegalakan saya sisihkan waktu saya, bagaimana mereka para pejuang literasi budaya yang sudah berterbangan di langit-langit ini, kita satukan nantinya dalam satu sarang kopdar ya, kita ketemu. Jadi perhelatan peluncuran 3 buku kemarin di Perpustakaan Nasional itu benar-benar dipersiapkan di udara. Nah, ini mungkin bisa berbagi semangat buat teman-teman yang lainnya. H-1 teman-teman itu baru datang dari luar, bawa ransel, ada yang kesasar naik travel, ada yang naik bus, ada yang benar-benar di luar Jakarta itu benar-benar berjuang untuk bertemu di Istana Literasi Rakyat, Perpustakaan Nasional. Bertemu hanya untuk apa? Jadi hanya 1 hari, nggak ada 24 jam lah itu, hanya beberapa jam, kopdar, kemudian gercep semuanya. Saya kagum pada semua yang terlibat, menjadi EO, panitia, operator, bahkan Mbak Leni itu state manager yang benar-benar paling stres sebenarnya. Tapi cukup gercep Ibu Guru ini gimana pun, yaitu tadi sigap setiap saat harus ngoperate, jadi operator acara di lantai 3 dengan sedemikian tidak mudah teknisnya gitu. Teman-teman juga jadi artis, jadi EO, jadi panitia, jadi harus jaga bazar buku, UMKM, jaga tamu, itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi karena udah berjiwa elang, pantang bagi elang untuk mundur, pantang bagi elang untuk patah. Kalau patah jadi emprit aja, gitu kan, bukan jadi elang lagi. Nggak main-main saya memberi nama elang. Kenapa? Karena saya sudah menjadi murid elang yang sebenarnya itu sudah 18 tahun. Metafora elang itu sudah ngelontok di sini. Derita adalah kekuatan, bukan kematian. Elang selalu setia kepada pilihan. Elang selalu jujur membidik kehidupan. Itu ya. Jadi itu sedikit dari saya, yang sedikit ini ya cuma berapa menit, kalau banyak berjam-jam ya. Tidak, dan saya heran kenapa sih kalian ini malah nggak kapok saya ceramai gitu. Tak pikir ya udah acara sendiri, tapi ternyata saya harus ada karena memang takdirnya harus begini. Saya terbiasa pelit senyum, seperti guru saya juga pelit senyum. Saya kan mewarisi sifatnya gitu kan. Stay cool harus gitu kan. Artinya begini, kita ada saatnya serius, kita harus saatnya santai gitu kan. Ya memang jadi elang tuh harus sigap menangkap badai angin yang penuh warna. Tidak sama. Tidak akan pernah sama badai angin yang menerpa penerbangan elang. Begitu juga dengan kehidupan. Titik-titik jalan kita tidak akan pernah sama. Begitu dahsyatnya Allah ya, Gusti Pangeran itu menciptakan sekian gerakan kehidupan makhluknya yang tiada terhinggakan jumlahnya. Manusia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Oke. Kalau ngomong sang mistikus kasih, intinya sang mistikus ya. Itulah kita sebenarnya. Kalau kita ngomong ke sana, for the love of God, itu pedoman dari elang. Menerbangkan karya, membuanakan jiwa tanpa kepaksaan. Karena dia itu sebenarnya nggak di sana aja, tapi dia di sini. Dia sang maha daya yang maha dahsyat. For the love of God. Itu ya, itu kasih kita itu ya ke sana. Sebenarnya menulis itu untuk apa sih? Para elang Nuswantara, saya berharap menulislah untuk Nuswantara bangkit dan menemukan kesejatian jalan menuju Tuhan. Menulis itu jalan spiritualis, ya, untuk kebaikan. Oke, demikian dari saya, Mbak Leni. Oke, terima kasih, Mbak. Ya. Sepertinya kayaknya kurang ya, Mbak. Kurang nanti pada mabok nih, karena ini bukan kelas, ini kan harus happy-happy ya, tapi ya itulah saya. Nanti tenang aja, banyak hiburan di sini. Elang Merah punya banyak kejutan ini. Coba kita ini lihat teman-teman di chat itu rindu wejangan Bu E. Oh ya, nanti kita lanjutkan di luar. Apalagi kalau kopdar Mbak Ke ya. Senang sekali. Yang kopdar nanti saya di Malang ada tanggal 29 ya.
28. Nanti simak aja di Elang Nuswantara ya, Instagramnya Elang Nuswantara sama pasukan Elang Merah, diikutin aja Instagramnya karena berita-berita penerbangan saya pasti saya sampaikan ke pasukan. Gitu ya. Oke, Follow ya siap. Instagram Elang Nuswantara dan Oke. pasukan Elang Merah. Siap. Teman-teman ini yang baru masuk, silahkan follow IG-nya Mbak K ya. Pada kaget mungkin pada mabok kali ya, baru berapa menit sama saya udah. Kalau Udah kita sudah malah biasa. pengen mabuk lagi Mbak K ya. Sungguh menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Bu E tadi, menjadi sebuah semangat cemerlang bagi kita penggiat literasi, tangguh mengepakkan sayap dan filosofi dari Elang Nuswantara. Dan konsep yang patut ditumbuh kembangkan di dunia literasi kita. Mungkin teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal dalam komunitas ini, silahkan bergabung dengan kami dan jangan lupa kita punya buku yang selalu kita banggakan, Sang Mistikus Kasih, yang ditulis oleh 47 penulis yang notabene dari ujung timur sampai barat Indonesia Raya ya, dengan berbagai corak dan ciri khas yang nanti akan Anda lihat nanti cuplikannya, tapi nanti ini akan menjadi sebuah penasaran bagi kita semua. Namun sebelumnya terima kasih Mbak K.